warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, balik lagi nih sama ibu. Untuk kali ini kita akan membahas materi yang terakhir di semester ini ya. Selanjutnya mungkin kita akan membahas-bahas atau mereview-review ulang tentang materi yang udah kita pelajari selama satu semester ini. Nah, materi kali ini akan kita bahas adalah mengenai pencemaran lingkungan. Ya kan? Pencemaran lingkungan, dan ini banyak bisa kita amati di sekitar kita, ya kan? Dan kita bisa lihat langsung nih bagaimana fenomena-fenomena pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita atau di sekitar kalian. Oke? Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Itu mengenai pengertian pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan, sumber-sumber pencemaran lingkungan, dampak pencemaran lingkungan itu apa, kemudian evaluasinya. Tapi evaluasinya belakangan kok ya. Oke, anak-anak ibu, kita masuk ke apa sih sebenarnya pencemaran lingkungan itu, ya kan? Pencemaran lingkungan yang tercemar, ya kan? Jadi, pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, maupun karena proses alam, sehingga kualitas lingkungan itu turun, gitu, dan tidak lagi berfungsi sesuai fungsinya. Ya kan? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Yang menyebabkannya itu adalah namanya polutan. Polutan itu adalah zat pencemar lingkungan dengan syarat kadarnya berlebihan. Ingat ya anak ibu, kadarnya itu berlebihan. Kemudian itu berada pada waktu dan tempat yang tidak seharusnya. Gitu ya anak-anak ibu. Pencemaran lingkungan itu mencakup 3 elemen, ya kan? Jadi dia terjadi pada pencemaran di lingkungan di udara, air, dan tanah. Pencemaran udara, suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia, fisik ataupun biologi yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Nah, di sini kalian bisa lihat nih beberapa fenomena dari pencemaran udara yang ada di sekeliling kalian. Nah, ini bisa jadi diakibatkan oleh kebakaran hutan, terus erupsi gunung berapi, ataupun asap-asap dari pabrik industri, kemudian pembakaran dari sampah atau sisa-sisa pengolahan dari sampah tersebut, ya, baik yang organik maupun anorganik. Nah, kemudian ada juga yang namanya polusi dari asap kendaraan. Dampak pencemaran udara itu ada 4, ya kan? Global warming salah satunya yang saat ini sudah banyak sekali kita rasakan efeknya dan semakin lama semakin meningkat. Di mana global warming itu bisa membuat suhu di bumi ini semakin meningkat, ya kan? Kita bisa merasakan bahwa panas yang begitu menyengat ketika siang hari, ya kan? Kemudian malam hari juga tetap terasa gerah ataupun panas, gitu ya. Kemudian gangguan pernapasan pasti, karena pencemaran udara itu berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Jadi kita tuh menghirup udara yang sudah tidak bersih lagi atau tercemar. Kemudian hujan asam, iya, kemudian rusaknya lapisan ozon. Bagaimana cara penanggulangan dari pencemaran udara tersebut? Yang pertama, pabrik-pabrik yang ada di sekitar pemukiman itu dipindahkan untuk letaknya lebih jauh daripada pemukiman masyarakat. Kemudian mereboisasi pembuatan taman kota atau mereboisasi hutan yang gundul. Kemudian memasang filter pada cerobong asap pabrik. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik yang beroperasi itu tidak menggunakan sistem filter pada pembuangan asapnya dan langsung ke udara, maka kita akan menghirup udara yang tercemar dari bahan-bahan berbahaya yang mungkin terkandung di asap yang sisa-sisa dari pengolahan pabrik tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Aduh, ini sangat
sulit sekali mengingat sekarang intensitas jumlah kendaraan di negara kita ini cukup banyak sekali dan berkembang cukup pesat, ya kan? Dan semua orang sekarang sudah menggunakan atau memiliki kendaraan pribadi masing-masing. Satu rumah aja, jika dalam satu rumah terdapat 5 anggota keluarga, bisa jadi kelima-limanya memiliki kendaraan sendiri-sendiri, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4, ya. Baik anak-anak ibu, di sini ada gambar tentang gambar filter cerobong asap. Ya, ini hanya ilustrasinya secara sederhana. Jadi apa sih guna filter cerobong asap ini pada pabrik-pabrik yang berproduksi di sekitaran pinggiran kota? Gunanya adalah untuk meminimalisir kadar gas-gas yang berbahaya yang mungkin terkandung pada asap dari proses produksi suatu pabrik tersebut. Jadi ketika asap tersebut dilepaskan ke udara, udara tidak begitu terlalu tercemar dengan unsur-unsur berbahaya yang mungkin ikut terkandung di dalam asap dari sisa-sisa proses produksi suatu pabrik tersebut. Nah, pencemaran air. Masuknya polutan ke dalam air sehingga kualitas air tersebut menjadi menurun. Ciri-ciri air tercemar itu biasanya ada terjadi perubahan warna. Air yang bersih umumnya berwarna bening. Jadi ketika airnya berubah menjadi kuning, kecoklatan, atau hijau mungkin, ya kan? Itu berarti menandakan air tersebut sudah tercemar. Nah, kalian bisa lihat, terutama di daerah perkotaan seperti di kota Medan ini, kalian bisa lihat hampir seluruh sungai itu adalah air yang tercemar. Kenapa? Tercemar oleh sampah, tercemar oleh limbah, ya kan? Warnanya aja sampai hitam. Ya, bukan lagi kuning, bukan lagi coklat, tapi kehitaman. Udah hampir mirip sama air got, ya kan anak-anak ibu? Nah, itu berarti menandakan air-air tersebut sudah tercemar. Apa yang menyebabkan air-air di sekitar pemukiman itu tercemar? Itu bisa jadi karena limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Dan yang paling sering dan udah pasti dipastikan terjadi itu adalah limbah rumah tangga. Jadi sampah ya, untuk pengolahan sampah memang negara kita masih sangat-sangat minim sekali bagaimana metode-metode untuk meminimalisir limbah sampah atau mampu memaksimalkan pengolahan limbah dari sampah rumah tangga. Ya. Jadi kalian bisa lihat banyak sampah berserakan, di sungai-sungai juga banyak sampah itu dibuang sembarangan, ya, tanpa memikirkan lagi yang namanya keindahan lingkungan, ya kan, kebersihan lingkungan dan kualitas air tanah yang ada di daerah tersebut. Dampak penggunaan pupuk dan insektisida berlebih salah satunya adalah eutrofikasi. Apakah eutrofikasi itu, Ibu? Jadi misalnya nih kayak di rawa atau di waduk, kolam ataupun di sungai, aliran-aliran air itu digenangi cukup banyak eceng gondok. Ya, jadi kita bisa lihat air yang terlalu banyak ditumbuhi eceng gondok itu berarti menandakan air tersebut sudah sangat tercemar oleh pupuk dan insektisida. Ya, anak-anak ibu. Oke, apa sih dampak dari pencemaran air? Ya kan? Yang pertama itu terjadi alga blooming. Ya, alga itu cukup banyak. Kemudian menurunkan jumlah oksigen di air, kemudian mematikan binatang air, kemudian meracuni ikan. Ini biasanya penggunaan DDT terlalu berlebihan, sehingga terjadi penumpukan zat kimia pada tubuh ikan. Materi yang kita bahas tentang pencemaran air dan udara dulu. Untuk pencemaran tanah kita akan bahas di sesi selanjutnya. Ya, oke, cukup sekian anak-anak ibu. Semoga materi ini bisa kalian pahami, kalian pelajari, dan kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari materi ini, anak-anak ibu semoga tidak menjadi generasi yang membuang sampah sembarangan, ya kan? Kemudian membantu bagaimana caranya menjaga bumi kita dan lingkungan kita menjadi lebih bersih dan lebih sehat untuk kita tinggali
saat ini, esok, dan seterusnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.